Kisah kesaktian Panembahan Senopati bertemu Nyi Roro Kidul diiringi endog jagat. Suatu hari, seberkas sinar terang tiba-tiba jatuh dari angkasa. Sinar misterius itu menuntun Panembahan Senopati untuk mendatangi pantai selatan. Di tepi pantai, putra Ki Ageng Pemanahan yang bergaris darah dari Prabu Brawijaya, Raja Majapahit itu, bersemedi atau bertapa. Proses pertapaan Danang Sutawijaya yang merupakan nama lahir Panembahan Senopati begitu khusyuk dan itu mengubah semesta yang ada. Ombak laut selatan yang terkenal ganas berangsur-angsur mereda. Ombak laut menjadi datar dan roh penjaga laut selatan, Nyi Roro Kidul, terpaksa mentas dari samudra. Terpesona oleh penampakan kecantikan sang ratu, Panembahan Senopati memungkasi semedinya dan mengajukan permohonan. Ia meminta dibantu mewujudkan cita-citanya untuk menjadi raja besar. Permintaan Panembahan Senopati diiyakan. Ratu Kidul berjanji akan memperkuat pasukan Panembahan Senopati, namun dengan satu syarat, yakni dalam pertempuran pasukan Panembahan Senopati tidak boleh memunggungi Laut Selatan. Ratu Kidul juga mengajukan syarat kedua, yakni meminta Panembahan Senopati menjadi suaminya. Sejak awal keelokan paras Ratu Kidul telah membuyarkan konsentrasi semedinya. Meski demikian, di dalam hati Panembahan Senopati sempat timbul keraguan mengingat penguasa Laut Selatan itu bukan manusia, melainkan jenis makhluk siluman. Keraguan itu coba ditepis Ratu Kidul dengan mengulurkan sebutir telur jagat. Siapa yang menelan telur jagat mentah-mentah akan memiliki kekuatan besar, kebal sekaligus tidak mengenal maut alias abadi. Di mata Panembahan Senopati, apa yang disebut telur jagat itu tak ubahnya telur ayam biasa. Melihat masih ada keraguan di mata Panembahan Senopati, Ratu Kidul mengatakan telur jagat tidak harus dimakan saat itu juga. Singkat cerita, Panembahan Senopati meninggalkan Nyi Roro Kidul dan kembali ke istana. Di tengah perjalanan menuju istana, Panembahan Senopati bertemu dengan Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga menasihati Panembahan Senopati agar tidak menelan telur jagat yang ada di tangannya. Karena Panembahan Senopati akan berubah wujud menjadi makhluk halus, seperti halnya Nyi Ratu Kidul penghuni Laut Selatan itu. Mendengar itu, Panembahan Senopati sontak kaget dan sekaligus ketakutan. Akhirnya Panembahan Senopati memberikan telur itu kepada Ki Jurutaman, dan Ki Jurutaman menelan telur tersebut mentah-mentah, dan konon tubuhnya sontak meraksasa. Dengan wujudnya yang baru, Panembahan Senopati menjelaskan jika Ki Jurutaman akan hidup abadi. Karenanya ia diberi tugas menjaga Gunung Merapi agar tidak menimbulkan bencana di tanah Mataram. Sejak saat itu Ki Jurutaman dikenal dengan nama Eyang Merapi atau Panembahan Sapu Jagat